Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari yang baik ini, yang cerah ini, kita kembali lagi melaksanakan sesi Enlightenment Ramadan. Ini satu tradisi keilmuan yang sudah dijalani oleh Nurholis Majelis Society sekitar 5-6 tahun, Pak Nafis. Ini sudah sesi yang ke-6 kita sudah melaksanakan ini, dan alhamdulillah kita secara konsisten kita melakukan ini. Dan saya kira ini bagian dari ikhtiar yang positif yang terus kita jalankan sebagai upaya kami untuk memberikan semacam enlightenment, bolehlah kita bilang semacam sesi pencerahan gitu ya, kepada para pemirsa sekalian, terutama para followers Nurholis Majelis Society. Kita menghadirkan setiap sore, 1 jam setiap sore menjelang berbuka puasa, antara jam 4 sore sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat, kita melaksanakan siaran langsung seperti ini, mengetengahkan berbagai topik, dari mulai isu-isu keagamaan sampai isu-isu kebangsaan, ada hukum, ada macam-macam, politik dan lain sebagainya. Nanti kita akan hadirkan di sesi Enlightenment Ramadan ini. Nah, teman-teman sekalian, sore ini kita akan memasuki sesi perdana kita. Ini puasa, ada yang puasa pertama, ada yang puasa kedua. Tapi kita memulainya pada hari ini. Ini sesi pertama kita. Kita akan membahas tema tentang Ramadan ikhtiar menyucikan hati untuk meningkatkan kesalehan sosial. Nah, bersama kami, bersama saya, sudah hadir Kang Muhammad Wahyudin Nafis. Beliau adalah Dewan Pembina di Nurholis Majelis Society. Kemudian beliau juga menjadi Ketua Majelis Tausiah ya Pak Nafis ya. Majelis Tausiah di Kampus Jaiza Pondok Pesantren Darul Qalam. Kemudian juga menjadi pendiri dari Sekolah Nizamiyah Indonesia di Bogor. Jadi kita akan berbicara mengenai topik ini bersama Pak Nafis. Sebelum masuk ke tema kita, saya ingin memberikan sedikit saja pengantar. Nah, ini kan temanya adalah tentang Ramadan ikhtiar menyucikan hati untuk meraih meningkatkan kesalehan sosial begitu. Nah, ada satu ayat yang sangat populer Pak Nafis yang sering sekali dibacakan ketika kita sampai di bulan Ramadan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah satu ayat yang memerintahkan orang-orang beriman untuk berpuasa. Nah, adalah tujuannya apa? Tujuan akhirnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa ini kan dalam pengertian kita itu adalah satu situasi, satu kondisi hati yang suci, yang bersih, dan selalu mawas diri. Istilah Cak Nur itu kondisi yang selalu menghadirkan Tuhan di dalam dirinya. Karena Tuhan itu hadir pada dirinya, pada hatinya, maka dia menjadi sungkan lah kira-kira, atau terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ini kan kondisi suci ini hanya mungkin salah satunya lewat puasa. Tentu saja ada banyak cara yang lain. Nah, bagaimana sebetulnya kita ikhtiar kita untuk menyucikan hati di bulan Ramadan ini, dan bagaimana kita juga mencapai derajat kesalehan sosial begitu Pak Nafis. Nah, ini akan kita elaborasi. Saya akan berikan ke Pak Nafis saja langsung waktunya, sekitar 15-20 menit pertama kita akan membahas tema ini. Lalu kemudian nanti saya undang teman-teman untuk bertanya di kolom komentar, mengirim pertanyaan di kolom komentar, atau memberikan komentar juga tidak apa-apa. Nanti kita akan memberikan sesi khusus untuk menjawab ini. Silakan, Pak Nafis, waktunya saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala al-habibil aliyyil azim, Sayyidina Muhammadin al-hadi ila suratim mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi bi'adadi kulli ma'lumil. Mas Rozi yang saya hormati dan teman-teman pemirsa IG Live NKMS. Alhamdulillah ya. Kita terus, tadi kata Mas Rozi udah yang ke-6 tahun nih.
Kita jaga tradisi ini karena memberikan insya Allah respon dari para pemirsa cukup positif, memberikan pencerahan. Ya, paling nggak pencerahan-pencerahan sebagai trigger atau stimulus yang memang harus dilanjutkan lebih jauh ya oleh para pemirsa. Tema kita tentang Ramadan, ikhtiar menyucikan hati untuk menumbuhkan kesalehan sosial. Memang kira-kira kalau secara keseluruhan Ramadan ini, kira-kira memang merupakan ikhtiar untuk menyucikan hati keseluruhannya. Jadi seluruh fasilitas di bulan Ramadan, dari mulai qiyamul lail atau taraweh, tadarus, juga melakukan berbagai macam hubungan-hubungan sosial gitu, itu kan bagian. Bahkan ada orang yang sedang bekerja di kantor, di pabrik, di tempat-tempat tertentu, terutama para guru misalnya di lembaga-lembaga pendidikan, itu kan bulan puasa itu kerjaannya bahkan tidak berkurang. Tapi paling tidak tetap dia dengan sebelum bulan puasa gitu ya. Nah, orang yang tidak merasakan disangkanya kan puasa itu penderitaan. Padahal puasa itu sungguh menyehatkan. Ini kata Nabi, sumu tasyahu. Berpuasalah kalian, maka niscaya kalian akan sehat. Dan itu sudah banyak dijelaskan ya, baik oleh ilmuwan ulama Islam maupun para intelektual luar, terutama orang profesor Jepang itu yang telah meneliti tentang berbagai macam penyakit, dia bisa luluh hanya dengan puasa. Nah, hari ini kita akan bicara soal menyucikan hati. Di dalam Al-Quran itu memang hati itu, atau dalam Islam lah, menjadi sangat penting. Menjadi inti dari ajaran. Menjadi inti dari komponen yang ada pada tubuh manusia. Selain juga ada akal, ada nafas, ada jiwa, dan ruh. Gitu ya. Nah, hati menjadi salah satu yang pokok, komponen yang pokok atau dimensi yang pokok yang ada pada manusia. Nah, hati itu kita sering jelaskan memang terdiri dari 4 stasiun, dari mulai terluar namanya dada, hati, fuad, lub. Gitu. Nah, kira-kira kalau kita mengatakan menyucikan hati ini pada saat puasa itu apa? Nah, begitu. Sebetulnya puasa itu kan kita puasa yang pada umumnya secara syariat sering dijelaskan terbebas dari makan, minum, dan hubungan-hubungan yang sifatnya seksual. Gitu. Itu kan secara umum saja. Itu yang kata Nabi, kambin soimin gitu. Jadi banyak yang berpuasa kalau cuma itu saja 3 hal, maka dia tidak akan memperoleh pahala, hanya menggugurkan kewajiban, tidak mendapatkan benefit atau manfaat baik spiritual maupun sosial. Nah, sekarang kita naik ke menyucikan hati, sehingga keuntungannya itu kita bisa peroleh dengan nyata, selain kesehatan secara fisik. Gitu. Nah, sekarang menyucikan hati. Nah, maka saya ingin melakukan satu metafor. Di dalam tradisi tasawuf itu, Mas Rozi, itu kan ada 3 cara bagaimana seorang salik mendekatkan diri kepada Allah. Pertama dengan cara yang disebut takholli. Takholli itu artinya mengosongkan. Lalu tahalli itu artinya mengisi. Lalu tajalli itu artinya terbukanya rahasia Allah, terbukanya ya kegaiban Allah, kira-kira gitu. Dan itu puncak terakhir itu. Tapi saya ingin bicara 2 hal saja dalam hal menyucikan hati ini. Jadi selain tadi sifatnya syariat, lapar, haus, dan hubungan seksual gitu, kan kita juga harus melakukan pengosongan dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela. Itulah takholli sebetulnya. Jadi artinya kita puasa dari sifat-sifat buruk kita. Apa itu sifat buruk? Baik yang bersifat ucapan, perbuatan maupun pikiran.
Itu ucapan-ucapan misalnya kita iri hati, dengki, sombong, ujub. Nah, ujub itu kan apa? Ujub itu kira-kira takjub terhadap diri sendiri. Jadi membanggakan diri sendiri itu ujub. Dan itu kalau para sufi sering menjelaskan soal ujub itu hilang semua pahala, semua kebaikan orang-orang yang ujub itu hilang semua. Karena dia bangga diri, dia itu di atas ria, di atas sombong. Karena selalu aku, kalau tidak ada aku, kalau tidak ada saya, kalau tidak ada saya, semua nah, itu kira-kira ujub. Jadi dia gitu. Dan itu padanannya dengan ya iblis lah kira-kira, karena ketika iblis menolak diperintahkan untuk menghormati Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka takhalli ini adalah kelanjutan atau isi dari apa yang disebut syariat tadi, meninggalkan lapar, haus, seksual. Lanjutannya secara substantif supaya hati kita itu suci, kita juga harus puasa dari sifat-sifat buruk kita. Pikiran kita kan yang dianjurkan oleh Nabi itu husnuzon pada orang. Berarti suuzon, berpikiran buruk, tidak baik. Berarti itu sebaliknya menghilangkan pahala puasa. Karena dia kan gini, kalau dalam Islam kan semua manusia baik kecuali sudah terbukti dia buruk. Nah, kalau belum terbukti, apalagi baru katanya atau menurut pemikiran saya, biasa orang kayak gitu tuh begini dan sebagainya, itu nggak boleh. Kita harus husnuzon. Jadi puasa itu paling enggak kita latihan husnuzon. Latihan berburuk baik, bersangka baik. Jangan berburuk sangka kepada siapapun. Karena kalau secara spiritual, kalau kita mau mencari keburukan pada orang, itu akan kita temukan banyak sekali. Iya, kalau target jadi selalu ada. Ada, betul. Jadi kalau kita niatnya mau cari keburukan, itu udah pasti banyak. Para sehebat apapun, banyak keburukannya. Nah, sebaliknya kalau kita mencari kebaikan, pasti kita ketemu juga kebaikan pada siapapun yang kita mau cari. Maka Allah kan kemudian berfirman, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Nah, fujur itu keburukan. Takwa yang tadi Mas Haji juga singgung, itu kebaikan. Kalau ibarat hewan, saya sering memberi tamsil bahwa lalat dengan tawon ya, tahu hewan tawon itu. Jadi lalat itu dia nggak usah mikir, dia terbang ngoeng pasti ketemunya sampah. Ya, lalat itu kan. Nah, itu kalau fujuroha kira-kira itu. Jadi dia sudah habitnya emang buruk. Mencari, lihat orang, kalau ada orang bicara, oh Mas Roji itu soleh ya, itu orang yang fujur itu ya tapinya itu buruk semua. Gitu. Jadi itu fujurohanya, jadi kayak lalat. Gitu. Dan hasilnya lalat yang tidak berpikir apa-apa tapi pasti ketemu sampah, hasilnya adalah penyakit. Jadi kita juga kalau fujur penyakit. Jadi setiap kali larangan Allah, itu efek positifnya dan negatifnya kembali kepada kita yang melakukannya. Dan itu penyakit keluar. Nah, demikian juga lebah tawon, dia nggak usah berpikir, dia nggak usah punya apa-apa, berterbang kemana-mana, tapi dia ketemu dengan bunga yang indah, yang wangi. Maka hasilnya adalah obat, yaitu madu. Jadi, nah itu watakwa. Nah, puasa ini sebetulnya kita salah satunya adalah sedang melatih potensi takwa kita. Makanya kata Allah tadi, la'allakum tattaqun. Jadi potensi takwa kita ini supaya lebih bersinar, bercahaya. Maka supaya takwa bercahaya, yang pertama kali takhalli, kita kosongkan dari semua pikiran, perasaan, ucapan, dan perbuatan buruk kita. Termasuk di dalamnya tadi kita bilang husnuzon tadi itu. Itu tahap pertama supaya hati kita cerah, ceria, dan bersih.
Yang pertama itu. Yang kedua, ada setelah takholi itu kan tahali. Tahali itu mengisi, menghiasi. Menghiasi jiwa kita dengan kemuliaan. Maka kita mulai membantu orang. Kita mencari, membicarakan, membesarkan kebaikan-kebaikan orang. Kita kemudian melakukan upaya peningkatan spiritualitas kita di bulan puasa ini. Dari yang tidak pernah pegang Quran, peganglah Quran, lalu kemudian membaca. Ya tidak harus memaksakan sehari 1 juz. Sekeburunya aja. Itu yang sehari 1 juz, malah sehaji ada 30 juz, itu kan yang sudah terbiasa. Kalau yang terbiasa mah, kita baru baca separuh juz aja, apalagi bulan puasa ini kan nggak boleh minum, haus. Kita udah lelah, kita udah ngantuk. Makanya sekeburunya aja. Jangan memaksakan. Yang penting melakukan kebaikan gitu ya Pak Nafis. Iya, berbuat untuk baik, mengisi. Itu yang disebut tahali. Itu dalam rangka untuk menyucikan hati tadi itu. Tahali itu. Jadi isi dengan kebaikan-kebaikan. Apapun yang menurut kita baik. Karena kebaikan tadi itu yang menempel pada diri kita, nanti dia akan melakukan pencerahan kepada orang lain juga. Maka setelah kita kosong dari keburukan, lalu kita isi dengan kebaikan, dan disitulah kemudian amal apa yang disebut kesalehan sosial bisa dengan mudah kita lakukan. Gitu. Nah, maka misalnya di Al-Quran itu kan ada di surat Asy-Syu'ara itu. Di dalam satu suasana yang kita sebut aja hari pembalasan, hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Itu kan simbol malun wala banun. Malun itu harta, banun itu anak laki-laki. Itu artinya ya harta, ya rumah, ya istri, ya anak, ya jabatan dan seterusnya itu la yanfa'u pada hari itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Qalbin salim. Banyak mufassir ini menerjemahkan salim di sini. Apa yang disebut qalbun salim. Yang secara prinsip di dalam beberapa tafsir itu mengartikan qalbun salim itu adalah hati yang bertauhid. Hati yang tidak musyrik. Hati yang tidak kufur. Hati yang tidak maksiat. Tapi di tafsir lain, qalbun salim itu adalah hati yang memang memberikan kebaikan kepada orang lain. Qalbun salim. Tadi kan kalau qalbun marid, kan ngomongnya buruk terus dia. Hati yang sakit gitu. Hati yang sakit itu kan itu iri hati, cemburu, jealous gitu segala macam. Seorang lihat orang sukses dia sakit hati, lihat orang bahagia dia menderita, itu qalbun marid. Tapi kalau qalbun salim, lihat orang sukses, dia juga bersyukur, alhamdulillah teman saya sukses. Nanti saya akan belajar dan akan berjuang seperti dia supaya saya juga sukses. Karena kan kesuksesan, kebahagiaan, keuntungan itu diberikan oleh Allah masing-masing orang 100%. Kalau Mas Roji sudah sukses 50%, Mas Roji nggak akan mengurangi kesuksesan saya. Saya tetap akan bekerja, tidak terkurangi. Kue kesuksesan saya tidak terkurangi hanya karena orang lain telah sukses duluan. Karena itu, orang yang hatinya salim, dia juga bahagia. Mendapatkan informasi temannya, orang lain, bahagia dan sukses. Gitu. Maka itulah orang-orang yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Adalah orang yang sukses, orang yang berhasil nanti itu yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, dari sini kita bisa mulai melihat puasa kita. Apakah efek puasa kita itu udah sampai kepada pembentukan qalbun salim? Orang kafir dan munafik itu kan fi qulubihim maradun. Nah, itu dalam hatinya ada penyakit gitu. Dan bertambah terus penyakitnya itu. Karena apa tadi? Orang munafik kan sama dengan orang yang tidak menyukai orang-orang yang benar, orang-orang yang sukses gitu. Itu di atas iri hati, dengki.
Nah, puasa kita ini berefek ke situ apa tidak, ke hati kita. Jadi begini, kita sebagian besar orang, makanya di sini pentingnya enlightenment Ramadan kita ini, Mas Rozi, buat para pemirsa, karena sebagian besar orang puasa dan juga yang lain, ibadah-ibadah lain, biasanya hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Iya. Jadi karena ini wajib, takut dosa, takut disiksa. Itu kalau tidak melakukan, maka dia puasa. Padahal hikmah yang terkandung, mutiara yang terkandung di dalam setiap ibadah, terutama puasa itu adalah sangat besar. Apalagi puasa. Puasa itu kan tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa itu diwajibkan. Kata-kata diwajibkannya aja itu kan bukan kata pakai wajaba alaikum gitu kan, tapi kutiba. Nah, itu artinya apa? Semua umat manusia punya tradisi dan syariat berpuasa, agama apapun. Bahkan hewan, kalau kita mau perhatikan, ayam kalau mau menelurkan telurnya puasa 21 hari. Dan banyak lagi kita lihat. Karena dengan puasa itu kita bisa lebih mudah berkonsentrasi secara spiritual yang dasarnya hati itu tidak terganggu dia oleh hal-hal yang seperti fisik. Jadi apa? Puasa itu adalah makanan spiritual, makanan hati ya. Karena makanan hati dia memang efeknya, walaupun yang tidak kita masukkan itu materi, makanan, minuman, dan sebagainya, tapi efek pada fisik kita itu menjadi lebih jernih dia. Hati kita menjadi lebih jernih. Nah, hati kita, sehingga pada saat puasa itu lapisan dari mulai kolbun, fuad, lub, dengan puasa itu ketiganya bisa kita lalui itu, bisa kita hidupkan. Hati kan the light of faith, hati itu cahaya iman gitu kan. Kalau fuad itu hati lebih dalam, itu cahaya light of the gnosis, cahaya makrifat. Kalau lub itu adalah cahaya penyatuan, bahwa kita menyadari ini semua berasal dari Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, kira-kira puasa harus sampai ke situ, dan puasa kita itu puasa menengah, tidak menyusahkan. Puasa zaman Nabi Musa itu kan susah sekali. Nabi Musa itu oleh Allah disuruh puasa 30 tahun dunal iftar. Ya, orang pada umumnya secara medis pasti nggak bisa dipahami itu. Tidak buka dia 30 hari itu puasa berturut-turut dia. Makanya kita oleh Allah disesuaikan lah kira-kira oleh pada Nabi Muhammad perintahnya itu. Lalu sehari buka Nabi Musa dan disuruh puasa lagi 10 hari. Jadi 40 hari dengan buka sehari. Kita nggak ada yang sanggup. Umatnya Nabi Musa pun sekarang nggak sanggup. Dan melakukan puasa yang berbeda. Puasa dari Nabi Daud, di sana sehari puasa, sehari enggak. Dan seterusnya. Nah, kita adalah menengah. Diberi puasa sebulan dalam setahun. Dan itu lagi-lagi memiliki potensi peningkatan medis, kesehatan, dan peningkatan spiritual. Maka dengan puasa tadi takhalli mengosongkan keburukan, tahalli menghiasi kita dengan kebaikan. Nah, kalau itu kita sudah bisa lakukan, kalau konsep tasawuf kan tajalli. Artinya tajalli itu kita bisa melihat semua hal yang ada di dunia ini ekspresi Tuhan, ekspresi Allah. Karena dia ekspresi Allah, kita berbuat baik kepada apapun. Bukan hanya siapapun, tapi apapun. Jadi kita, seorang wali kan dia dulu siapa wali, salah satu wali Songo itu, Sunan Ampel, ketika tergelincir lalu berpegang kepada sejumput rumputnya tercerabut, itu nangis, dia bertobat hanya karena telah mencabut rumput untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, maka kalau sudah sampai ke sini, tidak ada itu nanti deforestisasi seperti terjadi di Indonesia, adanya macam-macam banjir dan sebagainya gitu. Karena apa? Karena semua ekspresi Tuhan yang kita harus memperlakukan sesuai dengan fitrah kita dan fitrahnya. Makhluk lain juga punya fitrah. Air, fitrahnya adalah turun ke bawah. Nah, kalau tempat air itu diuruk jadi tinggi, seolah-olah air dialirkan ke tempat lain, nanti tempat lainnya jadi banjir.
Itu fitrahnya. Jadi bukan salah air, bukan salah alam, tapi salah kita. Nah, kalau sudah tajalli, kita akan memperlakukan semua makhluk Allah, apalagi manusia, dia menjadi ekspresi Allah, ekspresi Tuhan. Karena itu kita diminta untuk mentaatinya, menghormatinya, dan menjaganya dengan baik. Nah, puasa berujung kepada itu. Ada yang 10 hari terakhir mendapatkan makom itu. Ada yang mungkin 20 hari pertama sudah dapat. Ada yang mungkin di hari pertama puasa sudah dapat. Itu yang kemudian dilambangkan oleh Al-Quran dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu ekspresi Tuhan diterima oleh siapapun sehingga dia menjadi makhluk yang memang di mana-mana dia melihat adanya Allah. Gitu. Nah, maka kalau para wali kan Mas Naji yang pernah saya kutip, takid kulla lailatin qadra, yakinlah setiap malam Lailatul Qadar. Itu artinya sebab kita sungguh-sungguh ibadah hari apapun, jangan nunggu tanggal 27. Sekarang main-main puasanya, sholatnya asal-asalan. Kan nanti Lailatul Qadar tanggal 27 Ramadan. Ya nggak bisa, karena Lailatul Qadar itu datang kepada orang yang layak untuk menerimanya. Apa yang layak, nggak usah mikirin dapat atau enggak. Karena biasanya orang yang berharap Lailatul Qadar, dia nggak dapat. Pokoknya tadi aja, kosongkan dari keburukan, hiasi dengan kebaikan. Dari situ kita melakukan perilaku amal sosial kepada orang lain. Karena amal sosial itu adalah buah iman yang paling nyata. Kita punya harta sedikit, jangan cuma mengeluarkan zakat fitrah saja. Zakat fitrah setahun sekali berapa duit sih? Tapi itu anak yatim, orang miskin yang tidak bisa makan setiap hari. Nah, maka dari mulai situ orang yang punya kelebihan tentu. Karena kan kita kan sebetulnya proses kekacauan itu muncul karena sebagian besar manusia ingin menimbun hartanya untuk beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan. Maka di situ terjadi ketidakseimbangan hidup kita. Maka dalam masyarakat perennial itu, kalau ada pohon mangga, kita ambil mangga untuk yang kita makan sekarang aja. Sekarang masalahnya ada orang ngambil mangga itu untuk sebulan ke depan. Akhirnya banyak orang nggak kebagian. Gitu. Nah, jatah hari itunya untuk orang yang tidak kebagian itu menjadi susah. Itulah yang disebut kekacauan. Karena kita protes kepada keadaan, lalu kita mementingkan diri sendiri. Puasa mendidik kita. Tadi kan mendidik kita menyucikan hati karena membersihkan dari kekotoran dan menghiasi dengan kebaikan. Lalu mendidik kita untuk bersabar. Atau canur, puasa itu menunda untuk mendapatkan kesenangan yang sesaat. Itu pelatihan puasa itu paling efektif. Karena biasanya kalau canur sering menjelaskan, pagi-pagi kita kalau bukan bulan puasa, kita udah biasa ngopi, makan pisang, menikmati pisang goreng, nasi uduk. Pas puasa, yang puasa hari ini kita udah mulai stop, Mbak. Itu artinya apa? Tapi kita tunda itu. Yang biasa ngopi tadi jam 7, jam 8, jam 10, tunda. Makan jam 12, tunda. Terus nanti pas maghrib. Maka kebahagiaannya itu pas maghrib. Yeah. Kata hadis Nabi kan gitu. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang buat puasa. Pertama, pada saat jelang buka maghrib, senang itu puasa yang tadinya ini anak saya yang belajar puasa udah uring-uringan dari jam 10 minta minum, tahan. Sekarang sudah jam 4 udah mulai wajahnya cerah gitu kan. Karena ada kebahagiaan. Nah, kebahagiaan kedua nanti ketika ada orang, kebahagiaan kedua itu Idul Fitri. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, enggak, kebahagiaan kedua itu adalah nanti di akhirat. Kita insya Allah akan digolongkan ke dalam orang-orang yang berhak untuk masuk surga. Itu tuh kebahagiaan kedua. Baik, ya. Tapi kira-kira itu Mas Roji sebagai pengantar, bagaimana puasa berefek positif pada penyucian jiwa dan hati kita. Iya, terima kasih Pak Nafis atas pencerahannya pada sore hari ini. Jadi semakin terang sebetulnya ketika kita
mendapatkan pengetahuan baru. Lalu ada yang baru ketika kita berbicara berjumpa dalam momen-momen seperti ini. Misalnya ketika kita menganggap bahwa puasa itu hanya sekedar untuk yang berefek pada diri pribadi saja, tetapi ternyata ada banyak sekali penjelasan di dalam agama, para ilmu, para ulama katakan begitu, yang menjelaskan bahwa ya dia punya efek sosial betulnya. Jadi tadi tadi menarik, ada tiga cara tadi ya, cara bahwa puasa itu melatih potensi takwa kita untuk lebih berjaya, yang tadi sampaikan Pak Nafis tadi saat ada tiga itu. Pertama dia takhalli, kemudian tahalli, lalu kemudian tajalli gitu ya. Takhalli itu apa? Ya kita mengosongkan semua diri kita dari perbuatan yang buruk ya tadi, husnuzon sama orang, berprasangka buruk sama orang, punya niat yang kurang baik pada orang lain dan sebagainya. Lalu kemudian setelah itu kita tahalli, kita hiasi diri kita dengan hal-hal positif, dengan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Lalu kemudian pada akhirnya, nah ketika sudah mengosongkan, kemudian kita menghiasi diri kita, nah apakah kita akan sampai pada satu momen bahwa puasa itu punya efek yang baik pada tindakan pada orang lain. Nah, teman-teman sekalian, saya undang untuk berbagi di sini, untuk bertanya silahkan. Sudah ada beberapa Pak Nafis yang bertanya kepada kita pada sore hari ini. Pertama, ini komentar sebetulnya. Komentar dari Fadil Ilham. Ikhtiar kesalihan sosial ini penting. Mengapa kira-kira kalau secara keseluruhan merupakan ikhtiar untuk menyucikan hati, bahkan ada orang yang sudah bekerja di kantor, tapi aktivitasnya justru berhenti ketika berpuasa ini Pak Nafis. Ini ada fenomena semacam ini sebetulnya. Ini gimana mengomentari atau memberi arah pada situasi atau sikap seperti ini Pak Nafis? Ya, kadang-kadang memang banyak salah kaprah ya. Bukan hanya kerja di kantor. Pengajian juga kan berhenti pada saat bulan Ramadan kan. Padahal harusnya lebih giat itu ya. Iya, itu sudah tingkatkan gitu. Nah, tapi mungkin ada di balik itu ada tujuan lebih besar ya, supaya misalnya yang tadi biasa ada pengajian, libur, supaya lebih intensif dia di rumah, ya, gitu ya. Betul, itu nah, maksudnya. Kalau tadi di kantor misalnya, itu yang menurut saya rada kurang pas. Jadi itu kan memang tentu saja orang puasa tenaganya berkurang. Tapi kalau itu kan cara berpikir, berawal dari cara berpikir. Kita kuat tuh karena cara berpikir kita kuat. Kalau lemah, sudah emang lemah. Makanya kecuali emang sudah terbukti pada saat puasa kita udah nggak sanggup. Jangan direncanakan. Jadi gini, susah itu jangan direncanakan. Tidak kuat itu jangan direncanakan gitu. Jadi misalnya nanti puasa tidak kuat, itu direncanakan itu. Ketika anak terset di sini. Iya, maka dia tidak kuat ya. Nggak akan kuat ya. Nanti kalau aku puasa nggak minum nanti haus, nanti aku gimana? Kamu jangan merencanakan haus, jangan merencanakan nggak kuat. Gitu. Nah itu sebenarnya itu penting karena apa? Karena kan kata hadis qudsi Allah berfirman kan bersabda melalui nabi karena hadis qudsi. Ana inda zonni abdibi. Aku nanti akan sesuai dengan persepsi hambaku. Nah kalau persepsi kita puasa lemes ya lemes dia. Iya apapun gitu. Maka kita bilang puasa yang kalau pada akhirnya lemes ya lemes gitu sudah. Tapi kita bilang umat-umat terdahulu puasanya lebih sadis daripada kita kuat. Kita ini menengah, moderat, kita ini kan kaum moderat, kita ini ya apa gimana nggak kuat. Dan Allah apalagi berfirman kan dalam surat Al-Baqarah bahwa Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan itu Allah tidak akan membebani kepada orang yang orang itu nggak sanggup menanggung bebannya, nggak akan. Jadi kalau hari ini ada orang dewasa sehat bilang tidak kuat puasa, dia berbohong. Karena fitrah manusia itu kalau kita nggak sakit kuat dia. Dewasa nggak sakit kuat dia. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu firman Allah. Gitu. Nah maka kita kemudian memanfaatkan tadi itu.
memanfaatkan karena kita fitrahnya kuat berpuasa itu, memanfaatkan bukan hanya puasa malah untuk menggugurkan kewajiban, tapi mencari efek-efek positif tadi itu. Dan efek positif itu juga secara sosial. Tadi ada satu ayat Mas Roji belum saya kutip, ini sekalian saya sebutkan di surat Yasin itu menarik tuh, ada bunyi ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa astaruhum. Ini lagi-lagi saya terinspirasi juga Cak Nur dulu waktu memberikan pengajian ceramah di depan orang yang sudah meninggal kira-kira 7 hari atau 40 hari gitu. Nah, itu kan menarik kalau ayat ini kita kupas. Inna nahnu, sesungguhnya kami, kata Allah, nuhyil mauta, akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Nanti pas kita mati itu oleh Allah dihidupkan lagi. Wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum, dan kami, kata Allah, akan menuliskan apa-apa yang telah mereka lakukan di masa lalunya itu, wa asaruhum, dan berkas-berkas dan efek-efek dari perbuatannya dan akibat-akibat dari perbuatannya. Maka kan katanya orang tuh nanti di alam barzah itu ketika mau kiamat kan ada 2 model, ada 2 jenis orang dibangunkan. Ketika sangkakala Israel itu Israfil tiup itu, kita kan yang ketiganya bangun. Lalu ada orang yang bilang sama malaikat, ini dosa aku banyak amat. Padahal aku tidak melakukan dosa waktu itu di dunia sebesar ini. Ya, kata malaikat, kamu memang tidak melakukan sebesar ini dosamu. Tapi dosa kamu yang kecil itu sampai hari ini itu berefek. Itu banyak orang yang ngikutin, banyak orang yang mengambil dan meniru kamu dari perbuatan buruk kamu itu. Maka hati-hati omongan kita ditiru oleh anak-anak kita, oleh murid-murid kita. Itu efek negatifnya sampai nanti kalaupun kita udah nggak ada. Maka orang bangun, ya makanya orang kan lebih senang bangun masjid, bangun sekolahan, bangun jembatan. Karena itu akan berefek positif terus. Makanya hati-hati tuh orang yang membangun hotel misalnya. Orangnya sudah tiada, diurusnya itu hotel, untuk kepentingan apa? Karena itu efeknya pas bangun, dia cuma bangun hotel kok, tapi dosa aku banyak amat. Karena hotel digunakan untuk macam-macam misalnya. Yang kedua, ada orang pas bangun kaget, karena pahalanya begitu banyak. Iya. Malaikat, aku nggak pernah melakukan kebaikan sebanyak ini kenapa jadi banyak ini? Iya, tapi kebaikanmu yang sedikit itu sampai hari ini orang banyak melakukan, yang telah kamu contohkan, yang telah kamu ajarkan. Nah, jadi kira-kira itu efek tadi itu Mas Roji. Nah, efek kita berpuasa itu hati-hati, indikator dari kesalehan seseorang adalah sosial. Kalau kesalahan individu kan cuma kita dan Allah yang tahu. Misalnya saya ini orang tahajud tiap malam. Ya kalau saya umumkan salah kan, tapi yang tahu kan cuma saya dan Allah. Tapi saya kerjanya mengumbar keburukan orang. Gitu kan, ya itu orang nggak baru kan salah kok gitu. Maka indikator semua kesalahan itu adalah sosial. Maka takwa itu yang sering kita jelaskan itu Mas Roji. Kata takwa itu kan kata fi'lul mazid ya, kata tambahan dari kata waqo yaqi wiqayatan, artinya menjaga diri. Nah, la'allakum tattaqun itu artinya apa? Orang yang berpuasa itu semoga mudah-mudahan dia meraih makom takwa. Dalam pengertian takwa itu orang yang takut melakukan sesuatu yang berefek buruk pada masyarakat dan dirinya. Jadi inti ajaran takwa itu adalah itu. Sehingga kalau dia tahu kalau aku melakukan ini efek buruknya buat masyarakat apa? Kalau ada nggak jadi dia melakukan. Itu takwa. Jadi yang paling penting pertama itu takwa itu bukan di masjid terus, bukan pakai sorban, pakai peci rapi, tapi dia selalu menghitung ucapan perbuatannya itu apakah melahirkan efek buruk buat diri, keluarga, dan masyarakat atau tidak. Kalau ada efek buruk, dia akan hindari. Itulah esensi bertakwa. Puasa kira-kira menyucikan hati untuk melahirkan kesolehan sosial dalam bentuk tadi itu.
menghindari, meninggalkan apa yang mau kita lakukan itu kalau berefek buruk kepada diri kita dan masyarakat. Saya kira itu. Ini menarik, penjelasan tentang takwa ini. Saya kira memang sering sekali kita mendengarkan ini, Pak Nafis, di dalam setiap kali khutbah Jumat atau ceramah-ceramah agama. Saya kira kata-kata takwa ini paling populer lah, boleh dibilang begitu ya. Dan di dalam khutbah Jumat kan saya kira itu menjadi satu syarat ya yang harus disampaikan. Takwa itu adalah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Berhenti di situ, tetapi tadi Pak Nafis menjelaskan lebih lanjut, saya kira, bahwa makom takwa itu adalah di dalam puasa ini, saya kira, dan saya kira bisa juga menjadi penjelasan pada yang lainnya. Menjadi orang yang mencapai makom takwa itu artinya kita takut ya tadi ya, kita takut melakukan sesuatu perbuatan yang itu punya efek buruk pada diri kita, pada orang lain. Nah ini saya kira menarik. Menarik penjelasan semacam ini, dan teman-teman sekalian, saya kira ini satu penjelasan yang cukup maju, saya kira, dari penjelasan tentang takwa itu sendiri. Nah, yang juga menarik dari penjelasan Pak Nafis, saya kira yang perlu kita ulang di sini adalah untuk teman-teman yang baru bergabung, itu soal indikator ibadah kita. Kita sering kali mengukur ibadah kita itu hanya berhenti pada kalkulasi ini, Pak Nafis, jumlah kalau sholat itu jumlah rakaatnya banyak gitu ya, atau jumlah kuantitas. Jadi lebih pada kuantitas, bukan pada kualitas. Padahal yang diharapkan dari ibadah kita itu adalah seperti yang tadi Pak Nafis sampaikan, itu ibadah itu indikatornya adalah kesalehan sosial. Jadi kalau kamu punya efek, ibadah kamu punya efek pada kesalehan sosial pada orang lain, itu boleh dibilang berhasil, kira-kira gitu. Itu yang diinginkan dari agama, dari perintah Allah. Nah, Pak Nafis, sebelum masuk ke pernyataan berikutnya, saya ingin kita ada pertanyaan lainnya ini yang saya kira perlu dijawab dari Ahmad Khairuddin. Izin bertanya Ustadz Nafis tentang ibadah hanya menggugurkan kewajiban tadi. Bagaimana caranya? Bagaimana memahami ibadah untuk melampaui itu? Karena banyak dari kita memahami ibadah itu ya hanya ritual saja. Gimana Pak Nafis penjelasannya? Iya. Tadi, jadi fasilitas dalam bulan Ramadan terutama ya, puasa ini, itu harus kita lakukan. Jadi misalnya, kalau kita renungi dalam keadaan kita kosong dari makanan dan minuman itu, yaitu sedang berpuasa, sebetulnya kita diberi kesempatan untuk melakukan apa? Apa tadi yang disebut takholli tadi itu? Menyingkirkan keburukan-keburukan, kebiasaan-kebiasaan ngomongin keburukan orang, kebiasaan berpikir negatif. Nah ini salah satu berpuasa bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi dia kemudian berpuasa juga dari keburukan. Dan yang kedua tadi tahalil menghiasi, itu tahali itu Mas Loji tingkat terakhirnya itu kan tadi menghiasi dengan kebaikan, membantu orang. Tingkat terakhirnya itu dia puasa dari apapun kecuali hanya Allah dalam dirinya. Jadi puasa dari apapun dia kecuali Allah. Karena kecuali Allah itu artinya apa? Dia melihat sesuatu itu ekspresi Allah, karena itu dia harus dihargai, harus dihormati, harus dibantu kalau memerlukan bantuan. Itu yang kita sebut dalam diskusi kita hari ini kesalehan sosial. Jadi orang yang telah usul ilallah, itu sosialnya itu dia memberikan kebaikan banyak kepada banyak orang. Contohnya siapa? Nabi itu ada usul ilallah. Kalau istilah sufi kan Nabi itu wasil ilallah, udah seorang yang sampai kepada Allah. Tapi coba kebaikan. Nabi diburuk-buruki, disiksa, apa Nabi membalas? Enggak, malah mendoakan. Kan sering kita dengar cerita Nabi di Mekah itu ya, di Mekah sebelum hijrah, kan masih lemah. Kalau mau sholat gitu kan, dari rumahnya kan agak ada berjarak gitu ke rumah, ke masjid. Subuh, ada orang yang lempari kotoran gitu kan, Nabi balik lagi, nggak mencari tahu siapa yang melempari dia. Udah ben aja, kira-kira mungkin dia belum sadar. Hari kedua dilempari lagi kotoran, balik lagi Nabi
ganti baju, bersih-bersih lagi. Hari ketiga orang itu nggak ada, dan baru lagi mencari tuh, kok nggak ada gitu. Kalau kita kan, waduh, kita udah kerahin semua kekuatan, apalagi kita seorang pemimpin ormas itu kira-kira. Cari kekuatan, cari tuh siapa yang melempari. Nabi nggak, pas tidak ada yang melempari, baru Nabi nyari, nanya ke sahabat, kamu tahu itu, kan aku udah 2 kali ini dilempari kotoran, wah hari ini nggak ada. Gitu. Ya ada orangnya. Iya, kata sahabat dia sakit, Nabi, oh sakit di mana? Dicari, bawain kurma apa, dikasih sampai orang itu bersih, dan dia di situ kan berislam, tidak disuruh lagi dia berislam. Tapi dia, nah coba, orang yang wusul ilallah, aspek sosialnya kita mungkin susah seperti Nabi. Tapi bisa kita tiru itu hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Betul, betul. Jadi itu sebetulnya buah. La'alakum tattaqun itu kan buah. Itu yang disebut kesalahan sosial. Karena kesalahan salah juga kan kalau kemudian sosialnya baik, spiritualnya buruk. Kan Buya Hamka di 40 masalah itu pernah ditanya oleh seseorang. Buya, saya ini mending sholat, puasa, baik, tapi saya jahat, nggak baik kepada orang. Atau saya baik kepada orang, tapi saya nggak puasa, nggak sholat. Apa kata Buya Hamka? Kamu puasa, kamu sholat aja masih jahat. Apalagi kamu nggak sholat, nggak puasa, gitu. Kira-kira itu. Jadi kita tuh, jadi dua kan kita itu, dunia akhirat kan. Iya, seimbang gitu. Jadi ekspresi kita kepada sesama manusia itu adalah hasil dari keimanan kita kepada Allah. Kalau kita misalnya baik aja tidak punya keimanan, seperti yang apa namanya amal saleh tanpa iman. Kata Al-Quran itu kasarobin, seperti fata morgana. Fata morgana itu seolah sana ada air tapi tidak ada. Artinya secara spiritual dia tidak punya arti apa-apa secara spiritualnya nanti di akhirat, tetapi secara dunianya juga orang yang berbuat baik tanpa diiringi oleh keimanan yang baik tidak ada kontrol. Iya. Misalnya orang berbuat sejauh apa sih dia berbuat baik? Karena berbuat baik itu kan pada saat ada atau tidak ada orang. Nah, kalau tidak ada iman, nggak ada orang, kan nggak ada orang, kita cenderung berbuat jahat. Kan biasa tuh, maksudnya kalau kita kumpul dulu ya, saya waktu organisasi itu. Kalau, ada orang nggak, ada orang lain nggak, ada orang lain nggak. Itu artinya dia mau melanggar. Ya kan? Mau melanggar. Emang kenapa? Enggak, gini. Dia mau melanggar. Nah. Tapi kalau ada orang lain selain kita, dia nggak, malu, jangan, malu ada orang. Itu artinya imannya nggak benar itu. Nah, itu sama kayak kita sampai sekarang masih itu berlaku di lampu merah di mana gitu. Ada polisi nggak gitu ya? Lampu merah, polisi nggak ada polisi. Itu iman. Nah, dalam kehidupan ini banyak sekali kita hidup yang tanpa diketahui oleh orang. Di situ pentingnya iman. Oke. Makanya kata Canur, iman itu omnipresent. Maha hadir. Allah itu maha hadir. Kita bilang ada orang iya, tapi Allah Maha tahu. Iya, betul. Ya, di situ makanya sebagai kontrol iman. Orang yang nggak beriman nggak punya check and balance-nya kira-kira. Jadi karena dia melahirkan satu ketaatan tadi ya, Pak Nafis ya. Betul, ketaatan karena dia Allah Maha hadir. Allah ada dengan kubang lebih dekat kata Allah kan dari siapapun, dari apapun. Nah, itu penjelasan kira-kira buat orang yang sekuler, orang-orang yang saya tidak menyebut liberal, karena liberal pada masanya positif itu ya. Positif. Orang-orang yang tidak meyakini adanya yang metafisik, adanya Tuhan. Banyak kalau saya mau kasih contoh itu banyak artis-artis yang hidupnya berkelimpangan dan berbahagia, matinya banyak yang bunuh diri karena nggak ada iman. Kalau ada iman nih, rendahnya aja kita berbuat baik atau berbuat jahat, itu akan ada catatan kan, akan ada kembali ke kita, menjadi catatan kita, menjadi amunisi kita, baik kebaikan maupun keburukan. Karena Allah Maha hadir. Maka orang yang beriman, tidak ada siapapun dalam keadaan sendiri pun dia akan tetap berbuat baik kepada siapapun, kepada masyarakat, kepada alam semesta.
Sakitnya itu Mas Ozi, penjelasan. Baik, teman-teman, semoga tadi siapa Mas Ahmad Khairuddin terjawab ya soal menggugurkan kewajiban. Jadi saya kira memang perlu keseimbangan ya, perlu keseimbangan antara yang ya bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi bagaimana ibadah itu juga bisa menghiasi menghiasi apa ya diri kita untuk bisa berbuat positif dan lain sebagainya. Karena sekali lagi bahwa salah satu aturan apa ya, efek paling indikator penting dari ibadah kita itu adalah kesalehan sosial itu. Kalau ibadah kita tidak memberikan efek apa-apa pada kebaikan diri dan pada orang lain, itu saya kira kita perlu merenung kembali dari ibadah kita. Dan menarik tadi disampaikan Pak Nafis soal contoh dari Nabi tadi bahwa kesalehan sosial itulah yang memberikan semacam apa ya kabar baik pada agama yang kita anut ini. Jadi orang tadi bahkan orang yang tadinya membenci Nabi itu menjadi berbalik hatinya menjadi mencintai Nabi dan berislam itu karena kebaikan tadi itu, karena kebaikan yang disiarkan, bukan karena paksaan. Nah itu yang saya kira juga perlu kita sampaikan kepada banyak kalangan soal ini. Berikutnya Pak Nafis, ini masih ada 2 pertanyaan, mudah-mudahan ini cukup. Ada dari Amelia Zahra. Kenapa hanya dalam Ramadan kita mulai lebih menyadari ibadah dan Allah lebih intens daripada bulan-bulan lainnya, dan sisanya kita lupa nanti Pak Nafis. Ini gimana? Iya, betul ya, pertanyaan bagus ya, betul. Jadi kan ada orang yang mengatakan bahwa Ramadan adalah madrasah ruhaniyah kita. Ya, iya. Nah, jadi memang Allah itu ini kan, kalau kita lihat nih, ada waktu-waktu tertentu, misalnya subuh, itu subuh aja, zuhur, asar. Emang kita di waktu lain nggak boleh sholat, misalnya jam 10 gitu kan, itu kan sunnah. Tapi kalau yang wajib mah di waktu-waktu. Ada tempat yang suci yang orang-orang bilang orang tidak bisa melewati pada saat kita sholat, yaitu sajadah. Okay. Jadi selalu ada batas, ada waktu, ada ruang gitu ya. Dan Ramadan itu adalah waktu yang memang dikhususkan oleh Allah untuk berlatih kita. Berlatih bagi yang misalnya ini kan makom ada banyak nih, katakan aja ada 10 gitu makom. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kita membaca Al-Quran aja itu memiliki 7 tingkatan makna kalau membaca ayat Al-Quran itu. Nah makanya berlatih itu langsung berlatih kita. Nah Ramadan itu adalah waktu bulan penggemblengan spiritual kita yang nanti indikator dan efek positifnya di bulan-bulan setelah Ramadan. Itu yang kadang-kadang kita emang keliru. Baiknya cuma di Ramadan doang. Jadi karena ini intens Allah menyapa kita, berbicara, dai juga banyak intens menyapa kita gitu. Sehingga Ramadan tuh baik. Pas Idul Fitri kembali dia ke perilaku semula sebelum Ramadan. Itu yang itu yang belum punya astar, yang kayak di Quran itu astaroh. Jadi kita harus menanamkan astar kita, berkas-berkas dan efek positif kita itu justru pada saat kita setelah training ini. Kan kalau guru di training 3 hari, kan itu supaya dia diamalkan pada saat dia ngajar sama siswanya kan, sepanjang hari. Gitu. Jadi makanya 3 hari itu intensif itu. Si trainer itu kalau ngajar bikin lesson plan, kalau ada anak melanggar jangan marah, jangan labeling gitu, harus disapa anak dengan penuh kasih sayang segala macam. Itu 3 hari itu training itu maksudnya itu intensif banget. Sama Ramadan juga intensif karena itu oleh Allah diberi fasilitas puasa. Kita puasa, salat malam, salat tarawih, tadarus dan sebagainya. Ada zikir-zikir tertentu dilakukan. Kalau mursyid saya itu selama bulan puasa tahajud dia, selama bulan penuh itu tahajud. Jadi jam 12 dia bangun, tahajud sampai waktu sahur. Sahur bareng-bareng sama jamaahnya, dan itu kita sebut karomahnya itu disaksikan oleh jamaahnya. Ya, saya nggak usah sebut, itu sudah wafat waktu kemarin. Jadi ketika tahajud yang katanya itu malam Lailatul Qadar, itu dia jamaahnya antri, dia cuma bilangnya begini ke sorbannya, keluar
kurma ajwa 5 biji, setiap jamaah dapat, antri setiap jamaah di keluar kurma ajwa. Dan ketika saya tanya, dia sendiri nggak paham itu gimana, saya dari sorban yang materi kayak gini kok diginiin keluar kurma. Saya juga nggak paham dia kan, tapi saya ada ilham diginiin untuk bagi-bagi jamaahnya keluar kurma gitu. Nah, kira-kira itu hadiah, jadi bukan dia sendiri nggak ingin, dikasih oleh Allah. Jadi kalau karena kalau orang menginginkan itu biasanya kalau nggak sungguh-sungguh melayakkan diri yang nggak dapat. Makanya nggak usah ingin kayak gitu-gitu, serahkan pada Allah, berbuat baik saja. Iya. Nah, Ramadan ini supaya kita di luar Ramadan pun akan gitu tuh. Kayak guru di training 3 hari tadi, kita training sebulan. Gitu. Nah, mungkin juga sama para pembicara nih kan, dulu kan saya waktu kita di Paramadina kan, dosen-dosen Paramadina, pengajian sebelum ada kampus itu, per bulan puasa kan bulan panen kan, bulan panen pada dai kan, tiap hari dipanggil ceramah. Nah, sebetulnya di bulan lain pun harus tetap dia memberikan pencerahan yang intensif, karena manusia itu kata Al-Quran, kata Nabi kan, tempatnya lupa dan hilang. Jadi harus diingatkan, fadzakir kata Al-Quran, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, kita hari ini juga sedang melakukan perintah Allah, fadzakir. Ya kita aja ya, saya Mas Toji kalau habis dengerin kiai saya ngomong, saya hidup kembali hati saya, jiwa saya bangkit. Tapi lama-lama agak melempem lagi gitu kan, terus denger lagi siapa tuh bangkit. Nah itu disebut fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling aja kita, makanya tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Sekarang saya ngomong kayak gini, di tempat lain saya mendengarkan orang yang ngomong kayak gini. Terus aja nggak apa-apa. Kita jangan merasa udah tinggi gitu, nggak mau mendengarkan orang lain, karena itu pasti penting. Setiap orang punya kelebihan, kullu syai'in lahu maziyah, setiap sesuatu ada keistimewaan yang kita nggak punya. Maka dengarkan siapapun, hadir. Misalnya kita jangan, ada orang kan hadir kalau dia jadi pembicara aja, kalau jadi pendengar dia ada. Teman-teman saya seperti itu, kalau dia bicara penceramah dia datang, kalau ada orang yang ceramah dia nggak pernah datang. Kalau saya sih kalau waktu cukup sehat insya Allah datang. Saya kira itu ya Pak Seni, sebagian penjelasan. Tapi sini saya kita didesak sama waktu, tapi satu lagi pertanyaan dari Ilham Sopu. Bagaimana menjelaskan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup dan setan dirantai? Ini gimana cara membahasakan ini dalam bahasa dakwah, kira-kira gitu? Wah, ini Mas Ilham nih. Saya mungkin ada penjelasan ini karena yang nanyanya juga udah advance ini ya. Gitu. Iya, ini kiai ini sebenarnya. Iya. Tapi nggak apa-apa untuk kita sama-sama cerna ya, nanti wallahu a'lam bishawab. Jadi gini, saya ingin mundur sedikit. Dulu ada seorang sahabat Nabi, saya lupa namanya, yang diberi oleh Nabi Sayyidul Istighfar. Ya. Kan ada istilah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya. Lalu ada kata a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau ya Allah di dalam Sayyidul Istighfar dari kejahatan yang aku ciptakan sendiri. Setan memang diikat Mas, tapi kita menciptakan kejahatan lebih banyak dari yang setan buat. Kadang-kadang setan juga bingung, kok dia lebih jahat daripada setan. Orang itu banyak yang lebih jahat daripada setan. Jadi tidak seluruhnya kejahatan itu datang dari iblis dan setan. Makanya oleh Sayyidul Istighfar, oleh Nabi dianjurkan membaca wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ma sana'tu, yang aku buat. Jadi itu neraka, itu kita yang buat nanti. Walaupun ditutup oleh Allah, kita buat, kita rancang lagi itu. Allah sih tutup, kita bikin lagi. Apa? Kita berpikiran buruk, kita jahat, kayak seolah-olah bukan orang lagi berpuasa, kita berantem. Itu
masona tuh min syarri masona tuh. Jadi Jadi betul-betul lebih kepada kita gitu ya, kita kita yang melakukan menciptakan betul itu. betul. Jadi kita itu. Jadi bahkan bukan bulan puasa ketika itu dibuka lagi segala macam, kan kita tetap aja melakukan hal yang seperti puasa ini. Maka bagi orang yang puasanya imanan wahtisaban, ditutup semua. Setan juga nggak akan ganggu. Terus kita sekarang banyak orang masih diganggu oleh setan. Kita yang buat. Setan itu kita yang buat. Kan minal jinnati wanas. Dari kita juga. Hakikatnya yang eksternal itu emang ditutup, diikat. Tapi kata iblis, biarin aja kita diikat. Kita selama sebelum puasa kan udah kita training dia untuk supaya berpikiran buruk. Sekarang dia ciptakan sendiri keburukan itu. Jadi jawaban singkatnya adalah, ini agak panjang kalau mau diurai, apalagi saya istighfar. Ya, yang baik itu menjelaskan saya dari istighfar itu Abah Guru Sekumpul Kalimantan Selatan. Itu beliau pernah satu hari saya mendapatkan banyak manfaat dari Abah Guru Sekumpul ketika menjelaskan makna hakikat dari Sayyidul Istighfar. Dan saya menjadi rutin tuh gara-gara penjelasan itu, karena dan saya cari sebenarnya dari hadis ya, dari hadis Nabi memberikan kepada salah seorang sahabat tentang Sayyidul Istighfar, Abdul Istighfar, kata Nabi ini ya, Sayyidul Istighfar. Saya kira penjelasan singkatnya itu aja, Mas. Baik, itu tadi sahabat Nabi, mungkin maksudnya Saddad bin Aus itu, Saddad Ya, bin Aus. betul, Saddad bin Aus, betul Mas. Bin Aus, ya. Teman-teman nanti silahkan, ada banyak sekali kajian saya kira yang mengenai ini Pak Nafis ya, mengenai bisa jadi rujukan tadi yang disampaikan Pak Nafis ini sebagai semacam pemantik saja. Ustadz Imam Ilham Sopu juga saya kira nanti kita bisa sama-sama berbagi soal isu ini. Nah teman-teman sekalian, kita sudah sampai di ujung acara kita. Ini sudah lewat dari jam 17, jadi mohon maaf sekali. Tadi saya kira seluruh pertanyaan sudah dijawab, dan semoga sesi ini memberikan semacam pencerahan kepada kita, karena tadi sejauh sepanjang kita satu jam di sini kita berbicara, ada banyak sekali penjelasan-penjelasan yang saya kira lebih ringkas dan lebih mengena pada situasi keseharian kita, bahwa hati itu adalah puasa ini adalah cara kita untuk membersihkan hati, untuk mensucikan hati, mendidik kita untuk membersihkan hati kita menjadi orang yang sabar, menjadi makanan. Puasa adalah makanan hati yang kemudian efeknya nanti membuat hati kita lebih jernih, kita menjadi lebih husnuzon pada orang, lebih positif melihat orang lain, dan lain sebagainya. Nah inilah saya kira yang diharapkan dari Ramadan kita, menjadikan diri kita suci secara hati dan saleh secara sosial. Nah, terima kasih teman-teman sekalian sudah mendengarkan penjelasan atau sesi pencerahan kita pada hari ini. Terima kasih terutama kepada Pak Nafis sudah memberikan kita ilmu pencerahan pada sore hari ini, dan kita akan kembali lagi pada ini hari Kamis. Di hari Sabtu kita akan ketemu dengan Dr. Budi Munur Rahman, dengan Mas Budi Munur Rahman. Kita akan bicara tentang ekoteologi Cak Nur. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.